Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Novianti. Saya akan coba menjawab tentang tugas belajar di luar kelas hari kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak-anak dijadikan subjek. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jika kita melakukan pendekatan secara classical system, maka prosesnya tidak akan bertahap atau small step system. Ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar tercapainya proses belajar secara bertahap atau small step system. Keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran murid yaitu sebagai subjek, sedangkan peran guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi. Contohnya, jika anak ingin mendongeng, kita harus atau bercerita, kita harus menyiapkan buku ceritanya. Sedangkan anak dijadikan subjek, kita yang harus belajar dari anak. Kita harus tahu kemauan, karakter anak, dan kesukaan anak tersebut. Kemudian kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya, kalau individual system yaitu jumlah muridnya sedikit, sedangkan kalau classical system jumlah muridnya banyak. Kemudian kurikulum, jika individual system kurikulumnya menyesuaikan. Kalau classical system kurikulumnya semuanya sama. Terus di individual system murid sebagai subjek, sedangkan kalau di classical system guru sebagai sumber ilmunya atau sumber pembelajaran. Keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya yaitu, pertama, kita harus mengetahui karakter anak tersebut. Kemudian kita harus mengetahui kesukaan minimal 3 dari anak tersebut agar kita dapat menarik perhatian untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar dengan kesukaan anak tersebut. Kemudian kita harus berada satu langkah di depan anak untuk antisipasi. Keempat, kita harus memberikan reward dan melakukan evaluasi apakah anak tersebut senang atau tidak dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya itu anak akan merasa senang, terus anak akan tumbuh karakter minat belajarnya, kemudian anak mau mengulang. Maka jika anak semakin mau mengulang, semakin berarti maka anak semakin siap. Kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya itu anak mudah bosan, anak tidak tertarik untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya, terus kemudian anak akan benci belajar. Kemudian saya akan menjawab tentang mengenai metode variation skill. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator untuk memvariasikan kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Yang pertama, rentan konsentrasi anak pendek, kemudian anak cepat merasa bosan dan anak mudah teralihkan. Ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajarnya? Tujuannya adalah agar anak semangat, anak tidak merasa bosan, kemudian anak antusias dan anak tertarik dalam melakukan kegiatan tersebut. Keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek tersebut aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kalau aspek kognitif kegiatannya contohnya yang berhubungan dengan logika, yaitu membaca, berhitung, atau matematika. Keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kalau aspek afektif itu yang berhubungan dengan perasaan, contohnya bernyanyi, bercerita, berdongeng. Kemudian ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik itu yang berhubungan dengan gerak tubuh. Di Bimba difokuskan pada aspek psikomotoris halus, yaitu kegiatannya contohnya dengan mewarnai, menggambar, menulis, atau menarik garis.
Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajarnya? Caranya yaitu dengan menggunakan metode Bandul, yaitu di Bimba terfokus pada kegiatan bermain baca-bacaan. Kita dapat memvariasikannya, contohnya dengan kemauan anaknya, misalnya anaknya maunya mewarnai dulu, kita kasih mewarnai, terus nanti balik lagi ke baca-bacaan. Kemudian anak mau berhitung dulu, terus tetap habis itu bermain baca-bacaan kembali. Kemudian saya akan menjawab tentang pertanyaan teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut. Apa yang dimaksud the law of effect, hukum akibat? The law of effect itu yaitu hukum akibat jika kita melakukan proses kegiatan bermain sambil belajar secara fun learning, maka anak akan efeknya tuh anak akan merasa senang juga, terus anak mau mengulang kembali kegiatan tersebut dan anak mau datang kembali. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jika proses belajarnya menyenangkan, fun learning, anak merasa senang, anak mau datang kembali atau anak mau mengulang, maka anak akan semakin terlatih dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jika proses kegiatan dilakukan secara fun learning, anak senang, anak mau mengulang, dan anak akan berlatih, maka anak akan semakin siap atau terampil dalam melakukan kegiatan belajar tersebut. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.